Perawat cantik tuan muda arogan. Bab 043. Lanita bergegas masuk ke toilet. Dia mengeluarkan USB dari saku celananya lalu memasangkannya di ponsel Dr. Tardi. Lani tak tahu cara kerjanya seperti apa. Dia hanya meminta Erik mengenalkan pada seorang ahli IT untuk bisa menghack ponsel seseorang. Maka Lani pada akhirnya mendapatkan USB itu. Cukup memasukkannya ke ponsel Dr. Tardi maka segala sesuatu yang ada di ponsel Dr. Tardi akan otomatis terkloning. Menunggu 100% rasanya lama. Dia berdoa semoga Dr. Tardi tidak cepat-cepat menyadari jika ponselnya tergeletak di atas meja. Done. Lani memekik senang. Dia segera mencabut USB tersebut dan menyimpannya di saku baju dan segera keluar toilet menuju kebun belakang. Dia duduk dan dengan gerakan tak terlihat oleh Dr. Tardi juga Verina, diletakkannya kembali ponsel Dr. Tardi di tempat semula. Napas Lanita terlihat lega bukan kepalang. Dia ingin segera pulang saja saat itu. Karena misi sudah selesai. Verina memberi betadin dan plester di telapak tangan Lanita. Kedua wanita itu akhirnya setia menunggui Dr. Tardi selesai memanggang. Acara makan bersama terlaksana dengan lancar dan cerja. Dikala Verina lengah, Dr. Tardi bertanya pada Lanita, "Pertemuan kita sudah kau rencanakan apa kebetulan?" Tanya Dr. Tardi. Lanita hanya mengedikkan bahu. "Benar-benar kebetulan. Bukankah tadi Ibu Verina sudah cerita?" bisik Lani. "Kamu pulang dengan siapa?" "Sopir mamaku," jawab Lanita. "Oh, iya, aku harus pulang sekarang. Nanti malam ada acara." Lani merasa diingatkan lalu segera menghubungi Wildan untuk segera menjemputnya. VX. Di rumah Dane, Lanita segera menyalakan ponsel lain yang dia beli khusus untuk mengkloning ponsel Dr. Tardi yang sudah dipasang aplikasi penyadap khusus oleh orang yang dibayarnya. Dia memasang USB dengan perasaan senang yang membuncah. Berharap. Setelah mengklon ponsel Dr. Tardi, Lanita menemukan orang yang mengancam dokter. Mata tersebut. Untung saja Erik, calon papa tirinya mau diajak kerjasama dan juga tidak banyak tanya mengenai proses mengkloning ponsel. Malam itu Lanita pergi dengan tenang bersama Dane dan Erik bertemu dengan keluarga Erik. Rencana pernikahan orang tuanya segera ditentukan seminggu kemudian. Hanya pesta kebun sederhana dan dilaksanakan di rumah Dane. "Ma, besok aku mau jemput ibu dan tinggal di rumah." "Iya, sayang." Dane membelai kepala Lanita. "Terima kasih karena sudah tetap mengizinkan ibu berada di sisiku," lirih suara Lani. "Iya, tak apa-apa. Mama senang karena kamu sudah sepenuhnya menerima Mama sebagai ibu kandungmu. Ajaklah Ibu Parmiah tinggal di rumah, Mama sudah menyiapkan satu kamar untuknya," ucap Dane. "Maaf jika Mama terlampau sibuk. Tapi siapa lagi yang mengurus perusahaan mendiang papamu kalau bukan Mama?" Sebetulnya Lanita melihat gurat lelah di wajah Dane. Tapi dia ingin sekali menempuh pendidikan terlebih dulu sebelum terjun ke dunia bisnis. Lagi pula sampai sekarang Lanita masih merasa takjub karena kelak, dirinya akan berada di pucuk pimpinan perusahaan Paru Corporation. Perusahaan yang dulu sempat menerimanya sebagai staf kantor biasa. Malam itu Lanita nyaris tak bisa tidur karena sibuk mencari tahu pesan-pesan yang tersimpan di ponsel Dr. Tardi. Memeriksa nama-nama aneh yang mungkin menjadi nama orang si pengancam. Lanita hanya menemukan pesan mesra Dr. Tardi untuk Verina. Dia tak ingin membuka pesan tersebut karena tak menemukan pesan atau telepon yang mencurigakan. Lanita meletakkan ponsel lalu berbaring menatap langit-langit kamar. Mengingat satu persatu apa yang dia lakukan saat membuka mata di pagi hari hingga kembali hendak tidur seperti saat ini.
Lani sering melakukan hal itu untuk melatih daya ingatnya. Di antara ambang sadar dan tidak mulai menerpa Lani, ponselnya berdering. Lani mengabaikan karena dia benar-benar sudah mengantuk. Padahal andai saja Lani tak tahu, nomor itu adalah nomor asing yang menelepon Dr. Tardi. Sekar. Di tempat lain, di gelapnya malam pekarangan luas rumah Dr. Tardi, tampak dokter. Mata tersebut menerima panggilan telepon. "Kenapa tunangan Tuan Reza berada di rumah istri simpananmu?" tanya si penelepon. Dr. Tardi tentu saja terkejut. Secepat itu kebersamaan Lanita dan Verina diketahui. "Itu kebetulan, sungguh kebetulan. Aku jamin Nona Lani tidak tahu apa-apa. Tak ada yang tahu kalau kau mengancamku. Dengar, aku sudah merusak mata Tuan Reza. Kenapa masih saja mengintaiku dan istriku?" desis Dr. Tardi geram. "Aku hanya kebetulan sesekali memeriksa keberadaan kalian. Memastikan posisiku tetap aman dan tidak akan pernah kau bocorkan pada siapapun. Aku tak memberitahu siapapun. Aku ingin hidup aman dan nyaman." Tandas Dr. Tardi. Benar tunangan Tuan Reza tidak tahu apa-apa. Sang penelepon masih penasaran. "Aku sangat mencintai istri keduaku. Aku tak akan pernah membeberkan apapun tentangmu. Percayalah," tegas Dr. Tardi. "Aku saja merasa heran kenapa Lanita bisa mengenal istriku. Tapi pertemuan mereka murni karena unsur ketidaksengajaan dan berlanjut menjadi hubungan pertemanan. Demi menjaga istriku tetap aman, aku mewanti-wantinya untuk tidak dekat-dekat dengan Nona Lani." Terdengar hela napas panjang di seberang telepon. "Oke, baiklah. Aku masih percaya padamu." Panggilan diakhiri. Dr. Tardi menyugar rambutnya merasa kesal. Dia lalu menghapus nomor yang barusan menghubunginya dan kembali masuk rumah. "Tek. Lani, sebetulnya ibu ingin menjenguk suamiku sekali saja sebelum pindah ke rumah." "Mamamu, nak," ucap Parmiah. Lani yang sedang membantu Parmiah membereskan baju menoleh. "Ibu kangen bapak, ya?" Parmiah mendesah. "Walau bagaimanapun, Karta tetap suami ibu, nak." Lirih suara Parmiah. "Ya sudah, ibu pindah dulu malam ini. Besok kita jenguk bapak. Atau, apa kita minta Reza untuk membebaskan bapak?" tawar Lani. "Jangan, hidupmu akan kembali terancam andai Karta kembali dibebaskan," tolak Parmiah tegas. "Apa bukan tidak mungkin bapak menyimpan dendam karena sudah masuk penjara, Bu M? Sekarang banyak yang menjagamu, nak. Jangan khawatir. Kemanapun kamu pergi, Tuan Reza atau Nyonya Dein selalu menyertakanmu sopir pribadi yang handal yang tidak hanya bisa menyetir tapi juga punya kemampuan bela diri. Hidupmu aman dan terjamin. Sekarang, nak," ucap Parmiah. Lanita memeluk Parmiah erat. "Baiklah, kita sekarang pindah ke rumah Mama, Bu. Di rumah Mama juga ada Papa Erik, dia pelukis handal. 1 bulan lagi akan mengadakan pameran lukisannya. Jadi nanti rumah akan ramai karena ada Papa Erik dan juga Ibu." Parmiah senang melihat wajah bahagia Lanita yang masih saja menganggap dirinya ibunya bahkan enggan berpisah. "Terima kasih kau masih menyayangi ibu, nak." "Ya tentu saja. Ibu adalah ibu terbaik untukku." Lani mencium kedua pipi Parmiah. Lanita keluar kamar hendak menemui Reza. Tapi di luar, dia berpapasan dengan Marina yang membawa troli makanan untuk Reza. "Hai, makan untuk Reza?" tanya Lani. Marina mengangguk dengan senyum kaku. "Biar aku saja, sini." Lanita mengambil alih troli. Marina mau tidak mau menyerahkan troli pada Lanita. Dia kembali ke dapur dengan perasaan kesal. "Kenapa mukamu ditekuk, Rin?" tanya Sri.
Enggak apa-apa. Aku lagi sakit perut. Marina beralasan. Bukannya barusan kamu nganterin makan Tuan Reza? Oh, ada Non Lani. Baguslah, aku sebaiknya pulang sekarang. Marina melepas celemeknya. Sri menarik lengan Marina. Tadi siang Bu Suzana menanyakan tentangmu, Rin. Marina mengerutkan kening. Bukankah kamu bilang aku saudaramu? Tapi pada kenyataannya kamu bukan saudaraku. Kamu hanya teman saudaraku yang memohon pada saudaraku untuk bisa bekerja di sini. Kalau aku ketahuan berbohong gimana, Rin? Aku senang bekerja di sini karena gajinya besar, majikan juga baik semua. Sri tampak khawatir. Tenang saja, aku kan gak macam-macam. Aku sedang melakukan penelitian untuk skripsiku mengenai menjadi asisten rumah tangga di rumah seorang konglomerat, sahut Marina. Memang ada ya bahan skripsi seperti itu? Tanya Sri tidak mengerti. Ya ada, ini aku sedang melakukannya. Demi nilaiku, Sri. Kamu tenang saja, tetaplah pada ucapanmu sejak awal kalau aku adalah saudaramu dari kampung, oke? Baiklah. Sri menyerah. Baiklah, aku pulang. Marina sama seperti Lani dulu. Hanya mengurus Reza di saat siang dan tidak menginap di rumah Reza. Marina selalu diantar jemput ojek online. Tapi tak ada seorang pun yang tahu jika Marina diantar jemput ojek online ke sebuah restoran. Di sana Marina memarkir mobilnya. Pemilik restoran tersebut adalah orang tua Marina sendiri. Marina menyetir mobil setelah dia melepas rambut palsunya. Kini tampak rambut Marina yang pendek. Dia menyalakan musik untuk menemani perjalanan pulangnya. Setengah jam kemudian Marina memasuki rumah mewah, rumah orang tuanya. Dia langsung menuju kamar, bersih-bersih diri lalu berakhir menghempaskan tubuhnya di atas kasur empuk. Reza, sudah lama aku menyukaimu, akhirnya kau kembali ke Indonesia setelah sekian lama berada di Paris. Kau tidak mungkin mengingatku. Dulu aku hanyalah teman sempmu yang kuper dan dikucilkan. Tapi aku sangat menyukaimu. Kau beberapa kali menolongku dari bulian seseorang. Sejak saat itu aku terobsesi padamu, Reza. Marina mematikan lampu kamar dengan remote control, dia menarik selimut lalu memejam, merasa gelisah karena ternyata setelah berpisah dari Sharon, Reza sudah memiliki tambatan hati lagi bahkan calon istri baru, dan gadis itu teramat cantik. Wetex. Di ruang kerja Reza. Sus, mulai besok aku akan kembali ke perusahaan. Dengan penglihatan baru. Tanya Suzana. Reza mengangguk. Suzana pun tersenyum. Apa aku perlu memberitahu Damian sekarang? Tanya Suzana. Tidak usah, kita akan memberinya kejutan besok. Semua orang akan tahu mataku sudah sembuh. Kenapa tiba-tiba sekali? Aku hanya ingin memancing orang yang sudah mengancam Dr. Tardi. Dia pasti akan bergerak jika tahu aku bisa melihat kembali. Tempatkan orang-orangku untuk mengintai kediaman Dr. Tardi. Pastikan juga keselamatannya dan keselamatan istri keduanya. Titah. Reza. Baik, Tuan. Ucap Suzana patuh. Lalu bagaimana dengan Marina? Oh, kamu sudah mencari tahu pada Sri. Sudah, Tuan. Marina memang saudara Sri dari kampung dan memang sedang membutuhkan pekerjaan. Dari kampung. Kadang aku merasa Marina tidak selugu Lani apalagi selugu orang desa. Marina sedikit berani dan, sepertinya dia gadis yang cerdas serta, sudahlah. Kenapa aku harus peduli padanya? Beri dia pesangon yang cukup karena aku sudah tidak butuh tenaganya untuk merawatku mulai besok. Titah Reza lagi. Baik, Tuan. Suzana mengangguk patuh. Oh, 1 minggu lagi pernikahan Tante Dein.
Setelah itu aku harus mempercepat pernikahanku dengan Lani. Kau atur semuanya untukku, Sus. Setelah aku menikah dengan Lani, kau juga harus segera menikah dengan Dimitri. Susana tersedak. Tuan, itu, aku, belum memikirkan ke arah sana. Aku masih sangat senang bekerja melayanimu, Tuan. Memang setelah menikah kau mau kemana? Kau dan Dimitri tidak aku izinkan kemana-mana. Tetaplah bersamaku. Tapi kalian sepertinya harus segera menikah juga. Karena kalau tidak, barang-barangku di dapur akan cepat rusak karena sering dibanting Dimitri kalah. Cemburu melihatmu dekat dengan Rashid, kekeh Reza. Susana semakin tersedak dan Reza semakin senang menertawakan Susana. Hari Senin tiba. Reza berdiri di depan jendela kamarnya lengkap dengan setelan kerja. Sungguh terlihat perlente. Dia menelepon Lani memastikan dirinya sudah dalam perjalanan. Ke rumahnya atau belum? Di mana, sayang? Tanya Reza. Di hatimu, jawab Lani. Siapa yang ada di hatiku? Aku, jawab Lani lagi. Reza mesem. Sebegitu percaya dirinya kamu merasa ada di hatiku. Kekeh Reza. Pak Jauhari, kita putar balik. Aku mau ke kampus saja ketemu Aleska, mau belajar. Lancarin nyetir mobil, sahut Lanita di seberang telepon. Heh, Lanita. Kamu apa-apaan? Dumel Reza. Aku hanya bercanda. Tapi aku nggak lagi bercanda. Panggilan diakhiri oleh Reza. Dia segera menelepon Jauhari. Cepat bawa Lanita ke rumah. Jangan dengarkan kemauannya. Dia harus ikut aku ke kantor hari ini. Tandas Reza pada Jauhari. Baik, Tuan. Ucap Jauhari tak kalah tegas tapi tetap sopan. Reza mengirimi Lani pesan singkat. Jangan harap kamu bisa berdekatan dengan lelaki manapun, Lanita Azalea. Balasan Lani hanya berupa emot tanpa senyum. Reza mengekeh merasa geli. Lalu, didengarnya pintu kamar diketuk. Masuk, sahut Reza. Marina masuk membawa sarapan untuk Reza. Bawa kembali makanannya, aku mau sarapan bersama papa, om dan tanteku di meja makan. Titah Reza pada Marina tanpa melihat ke arah Marina. Dia memandangi taman. Rumah yang dipenuhi aneka macam bunga. Marina mengerutkan kening. Kenapa gestur Reza tampak berbeda? Dia menatap keluar jendela dengan fokus. Tunggu apa lagi, Marina? Bawa kembali sarapanku ke pantry atau letakkan di meja. Makan. Marina akhirnya menuruti titah Reza. Dia kembali keluar kamar. Oh, Marina. Aku tunggu di ruang kerja Tuan Reza, ya. Tegur Susana yang lewat di depan. Marina. Sekarang, Bu? Tanya Marina sopan. Iya, sekarang. Letakkan dulu saja sarapan Tuan Reza di meja makan. Marina mengangguk. Dia berlalu dari hadapan Susana. Loh, kenapa dibalikin? Tanya Dimitri melihat Marina membawa kembali troli makanan. Letakkan sarapan Tuan Reza di meja makan. Tuan Reza bilang mau sarapan bersama Tuan Davin dan Nyonya Danisa serta Tuan Aji. Marina melengos. Heh, dia memerintahku. Tak ada yang boleh memerintahku di sini kecuali Tuan Reza. Dan Susana. Dengus Dimitri. Marina. Panggil Dimitri. Marina menoleh. Dimitri melambai. Apa? Marina diam saja. Ambil troli ini dan tata isinya di meja makan. Kenapa menyuruhku? Ucap Dimitri. Loh, aku nggak nyuruh. Aku hanya minta tolong. Dimitri mengembuskan napas kesal. Aku tak mau dimintai tolong olehmu. Marina enggan menanggapi kekesalan Dimitri. Dia bergegas ke ruangan kerja Reza. Ruang kerja Reza. Ini pesangonmu. Ucap Susana menyerahkan amplop tebal pada Marina.
Ini apa, Bu? Kami mohon maaf harus memberhentikanmu hari ini. Tuan Reza sudah bisa melihat dan tidak lagi membutuhkan seorang perawat. Hari ini Tuan Reza juga akan kembali ke perusahaan. Marina mengernyit. Bisa melihat. Dalam semalam. Bagaimana bisa? Itu bukan urusanmu. Tandas Susana. Aku tak mau menerima ini, ucap Marina seraya menyodorkan kembali amplop tebal berwarna coklat. Ini gajimu selama 4 bulan sesuai perjanjian dalam surat kontrak, sahut Susana. Bisa melihat atau tidak, aku tetap akan bekerja di rumah ini sebagai perawat Tuan Reza. Sesuai isi surat kontrak, ucap Marina tegas. Tapi Tuan Reza sudah memberhentikanmu. Aku tidak mau berhenti. Marina bersikukuh. Lalu apa yang akan kau lakukan di sini sementara Tuan Reza sudah tidak membutuhkanmu sebagai perawatnya? Marina diam. Terimalah uang ini. Atau, kau memang tidak pernah membutuhkan uang ini, Nona Marina? Karena ternyata uang saku kuliahmu selama sebulan saja bisa 20 kali lipat dari gaji sebulanmu di sini. Susana menatap Marina tajam. Ma, maksud ibu? Marina tergeragap. Susana mengeluarkan beberapa lembar foto. Foto Marina naik turun ojol di depan restoran milik orang tuanya. Foto Marina saat turun dari mobil di rumahnya sendiri. Foto aktivitas Marina di kampus dengan rambut aslinya yang pendek sebahu. Marina ternganga. Memang baru beberapa hari aku tahu tentangmu, tapi aku diam. Aku tetap membiarkanmu dekat dengan Tuan Reza seraya mengamati gerak-gerikmu. Kau bukan gadis jahat. Kau hanya gadis yang terobsesi dengan Reza Dharmawangsa. Apa aku salah? Marina terdiam. Dia salah menilai Susana. Jangan libatkan kepolosan dan ketulusan para pekerja di rumah ini. Sri adalah salah satu pekerja yang disayangi Tuan Reza. Jika tahu salah seorang pekerjanya sudah berbohong, Tuan Reza akan sangat kecewa. Sri sudah tentu akan dipecat. Kau tidak kasihan? Apa sebagai orang kaya kamu tak peduli nasib Sri? Tuan Reza tidak akan segan memecat pekerjanya hanya karena sedikit saja dia merasa tidak menyukainya. Marina tetap bungkam. Sepertinya kamu memang tak butuh uang ini. Kalau begitu kau bisa pergi dengan aman dan nyaman. Tuan Reza sudah bertunangan dengan Nona Lani. Jangan pernah berharap lebih. Pungkas Susana.